Halo Halo guys, guys, kami dari kelompok 5, mata kuliah pengembangan produk baru. Kenalin, nama aku Suryati Ningsih. aku Fitra Akbar dengan NIM akhir 1048. Aku Ananda Pramadita dengan akhiran 1120. Dan salah satu teman kami, Hai, perkenalkan nama aku Kotrunada Rahma dengan NIM 221710101105. kalian penasaran gak sih kita ngapain ini? Simak video berikutnya. Tahu gak sih, sekarang ini tren hidup sehat makin booming ya. Mulai dari olahraga rutin, makan makanan bergizi, sampai milih cemilan yang gak cuma enak, tapi juga menyehatkan. Nah, siapa bilang cemilan sehat itu harus hambar dan membosankan? Pernah kebayang gak sih ada pai susu yang gak cuma enak, tapi juga cantik, sehat, dan juga tinggi akan sumber energi? Yuk, kenalin, ini dia Blue Spy. Blue Spy adalah produk inovatif hasil kreasi kami yang memadukan antara kuliner tradisional berupa pai susu dengan sentuhan bahan tambahan alami dan nabati. Cocok banget buat kamu yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah, karena Blue Spy hadir bukan sekedar sebagai camilan, tetapi dapat menjadi solusi sehat untuk gaya hidup masa kini. Perpaduan dari cita rasa klasik pai susu dengan sentuhan bahan-bahan yang baik bagi tubuh kita. Bunga telang. Bunga telang sebagai pewarna alami biru keunguan yang gak cuma cantik, tapi juga kaya akan antioksidan yang baik untuk tubuh lo. Susu oat sebagai pengganti susu sapi yang rendah akan kolesterol dan tinggi akan serat. Wijen sangrai sebagai bahan tambahan kulit pai yang kaya akan lemak sehat, protein, dan mineral seperti kalsium dan magnesium. Wijen ini akan memberikan aroma harum, rasa gurih khas, dan jadi sumber energi yang tinggi. Keunggulan dari Blue Spy adalah sebagai berikut. 1. Sumber energi. Kandungan karbohidrat kompleks dari tepung terigu dan pati maizena, serta kandungan lemak sehat dari margarin dan wijen sangrai dapat menjadi sumber energi camilan sehat pai di tengah sibuknya aktivitas. 2. Tinggi protein. Blue Spy memiliki kandungan protein hewani dari kuning telur dan protein nabati dari susu oat dan wijen sangrai. Wijen mempunyai kandungan asam amino esensial yang berkontribusi pada peningkatan asupan protein secara keseluruhan. Tingginya protein pada pai dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga Blue Spy dapat dijadikan pilihan sebagai camilan yang bergizi. 3. Pewarna alami. Warna alami dari bunga telang memiliki warna biru keunguan yang berasal dari senyawa antosianin. Senyawa antosianin memiliki manfaat sebagai antioksidan yang mana Blue Spy tidak hanya lezat, tetapi juga dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Dengan memadukan bahan-bahan tersebut, kami ingin menghadirkan pai yang tidak hanya lezat di mulut, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi tubuh. Karena bagi kami, nyemil enak itu penting, tapi nyemil sehat jauh lebih berharga. Oke, sekarang kamu sudah tahu apa itu Blue Spy dan kenapa cemilan ini spesial. Nah, supaya kamu juga bisa coba bikin sendiri di rumah, yuk kita lihat dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pai susu ini ada tepung terigu 132 gram, pati maizena 15 gram, margarin 50 gram, dan 4 butir telur. Gula halus 45 gram, susu oat 75 ml, vanili 3 gram, susu kental manis 38 gram, bunga telang 5 gram, dan air dingin 30 gram. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan pai ini ada gas LPG, gelas, kompor, mangkuk, loyang, wiks, pisau, sendok garpu, timbangan, panci, saringan, cetakan pai, dan juga oven. Selanjutnya, untuk tahap yang pertama adalah cara pembuatan fla. Nah, pada tahap pertama, masukkan susu oat ke dalam panci. Kemudian, tambahkan 5 gram bunga telang kering ke dalam susu oat sebanyak 75 ml dan rebus hingga mendidih. Lakukan penyaringan untuk memisahkan ampasnya. Masukkan 2 butir kuning telur dan aduk hingga merata. Tahap selanjutnya, masukkan pati maizena 7,5 gram, gula halus 15 gram,
vanili ekstrak 3 gram, dan susu kental manis 38 gram. Lalu aduk hingga tercampur merata. Nah, tahap yang kedua yaitu pembuatan adonan kulit pie. Masukkan tepung terigu 132 gram, wijen sangrai 20 gram, gula halus 30 gram, pati maizena 7,5 gram, margarin 50 gram, dan 2 butir kuning telur. Lalu, uleni adonan kulit pie. Dan tambahkan air dingin sedikit demi sedikit hingga adonan kalis. Tahap ketiga yaitu pembuatan pie susu. Oleskan margarin pada cetakan pie, lalu timbang adonan kulit pie sebanyak 25 gram. Kemudian, pipihkan adonan kulit pie dan cetak seperti yang ada di video. Tusuk kulit pie yang sudah dicetak dengan menggunakan garpu. Lakukan penuangan flash sebanyak 5 gram pada adonan pie yang sudah dicetak. Selanjutnya, tata pie pada loyang dan masukkan ke dalam oven dengan suhu 125 derajat Celcius selama 45 menit. Setelah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan. Nah, setelah proses pembuatan, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah mencoba rasanya. Tapi jangan percaya kataku kalau ini enak. Dengarkan dulu nih beberapa teman yang sudah mencobanya. Kayaknya enak banget. Buat manisnya pas, nggak yang kemanisan, nggak yang kurang manis. Terus buat harga 5.000 menurutku ini worth it banget. Jadi kalian harus coba Blast Pie. Rasanya enak, terus telurnya juga kental karena ada susu esnya. Habis itu biskuitnya juga renyah. Jadi enak. Aromanya juga wangi. Enak, enak banget. Lembut, renyah, manisnya pas. Ya bikin enak. Iya bener. Kapau. Rasanya enak, teksturnya pas. Enak. Dan biji-bijinya banyak. Enggak, rasanya enak lagi. Tapi kurang manis aja. Thank you for watching. Buat kalian yang nonton sampai selesai, see you. Bye-bye.